Di pinggiran desa Sukamisteri, berdiri sebuah pohon besar yang menjulang tinggi bernama Pohon Keramat Sambi. Orang-orang desa menganggapnya sebagai pohon keramat karena dipercaya menjadi tempat tinggal roh-roh leluhur dan penjaga desa. Tidak ada yang berani mendekat saat malam tiba. Bahkan di siang hari pun mereka hanya melintas cepat sambil menunduk dan mengucap doa. Namun cerita ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Wira yang baru saja kembali ke desa setelah bertahun-tahun bekerja di kota. Bagi Wira, semua cerita tentang pohon keramat itu hanyalah mitos untuk menakut-nakuti orang. Dia sering mengejek penduduk desa yang masih percaya pada hal-hal semacam itu. Suatu malam, Wira bersama 3 temannya, Riko, Santi, dan Ani, memutuskan untuk membuktikan bahwa pohon keramat itu tidak memiliki kekuatan mistis. Mereka membawa senter, kamera, dan bahkan beberapa alat pengukur energi yang mereka pinjam dari kenalan di kota. Mereka berencana merekam semuanya dan membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Kalau kita berhasil membuktikan bahwa pohon ini hanya pohon biasa, aku yakin semua orang desa akan berhenti takut, kata Wira dengan percaya diri. Teman-temannya mengangguk meski wajah mereka mulai menunjukkan keraguan. Malam itu gelap, bulan sabit hanya memberikan sedikit cahaya. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun pohon bergesekan seperti bisikan yang samar. Wira dan teman-temannya tiba di lokasi pohon keramat sekitar pukul 11 malam. Pohon itu tampak lebih besar dan lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Akar-akarnya mencuat dari tanah seperti tangan yang mencengkeram bumi, dan batangnya dipenuhi ukiran-ukiran alami yang tampak seperti wajah-wajah menangis. Ini cuma pohon tua, gumam Wira sambil menyalakan senter. Dia mendekati batang pohon dan mulai mengetuknya dengan tongkat kayu. Tidak ada reaksi apapun. Namun, ketika Riko mencoba mengambil gambar pohon dengan kameranya, layar kamera menunjukkan sesuatu yang aneh. Ada bayangan samar yang berdiri di bawah pohon, meskipun tidak ada siapapun di sana. "Wira, lihat ini," kata Riko dengan suara bergetar, menunjukkan gambar itu. Tapi Wira hanya tertawa. Mungkin itu bayangan kita sendiri. Tetapi ketika mereka melihat kembali ke layar kamera, bayangan itu kini bergerak perlahan ke arah mereka. Ani mulai merasa tidak nyaman dan meminta mereka untuk pergi. Namun, Wira bersikeras tetap tinggal. "Jangan pengecut, kita belum membuktikan apa-apa," katanya. Dia bahkan berani memanjat pohon untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang istimewa di atasnya. Ketika Wira memegang salah satu cabang pohon, suara tawa kecil terdengar, seperti suara anak-anak yang sedang bermain. Suara itu terdengar jelas oleh semua orang. Mereka saling memandang, memastikan bahwa bukan salah satu dari mereka yang membuat suara itu. "Aku tidak suka ini, kita harus pergi," kata Santi sambil menarik tangan Ani. Tiba-tiba, akar-akar pohon mulai bergerak perlahan, seolah hidup. Mereka mencengkeram tanah dengan lebih erat, dan salah satu akar bahkan menyentuh kaki Riko. Dia terjatuh ke belakang dengan wajah pucat. "Pohon ini hidup," teriaknya. Wira masih mencoba berpura-pura tenang. Dia meraih salah satu cabang pohon dan menariknya dengan keras. Tapi ketika dia melakukannya, terdengar suara jeritan panjang yang bergema di seluruh area. Jeritan itu bukan berasal dari Wira, melainkan dari pohon itu sendiri. Semua orang langsung membeku. Dari batang pohon, mulai keluar cairan merah gelap yang menyerupai darah. Baunya menyengat, membuat mereka mual. Santi mulai menangis, sementara Ani terus memohon agar mereka pergi. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sebuah suara berat terdengar dari arah pohon. "Siapa yang berani mengusikku?" Dari batang pohon muncul sosok bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Sosok itu melayang di udara, memandangi mereka dengan tatapan yang membuat jantung mereka berhenti berdetak. Wira yang biasanya pemberani kini membeku di tempat, tidak mampu berkata-kata. "Sambimu telah tidur selama ratusan tahun. Mengapa kalian mengganggu?" Tanya suara itu dengan nada yang menggema. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Tapi anehnya, setiap kali mereka merasa sudah jauh dari pohon keramat, mereka kembali berada di tempat yang sama. Pohon itu seperti menahan mereka dalam lingkaran tak berujung. "Kita tidak bisa keluar!" teriak Ani panik. Riko mulai membaca doa dengan keras, sementara Santi hanya bisa menangis terseduh-seduh. Wira mencoba mencari jalan keluar,
tetapi setiap langkahnya hanya membawanya kembali ke akar-akar pohon. Akhirnya, sosok hitam besar itu kembali muncul. "Jika ingin selamat, tinggalkan sesuatu yang berharga," katanya dengan suara menggelegar. Mereka semua saling memandang, bingung dan ketakutan. Santi tiba-tiba mengambil kalung emas pemberian ibunya dan melemparkannya ke arah pohon. "Ambil ini, tapi biarkan kami pergi." Namun sosok itu hanya tertawa. "Kalian tidak mengerti. Yang kubutuhkan bukan barang, aku membutuhkan jiwa." Santi pingsan, sementara Riko dan Ani mulai berdebat. Wira, yang merasa bertanggung jawab atas semua ini, maju ke depan. "Ambil aku, tapi lepaskan mereka," katanya dengan suara bergetar. Sosok itu mendekati Wira, matanya yang merah menyala menatapnya tajam. "Keberanianmu mengesankan, tapi hukumanmu adalah tinggal di sini selamanya." Dalam sekejap, Wira ditelan oleh akar-akar pohon, menghilang tanpa jejak. Pohon itu kembali diam dan sosok hitam besar itu menghilang. Riko, Santi, dan Ani tiba-tiba menemukan diri mereka berada di jalan desa, jauh dari pohon keramat. Mereka tidak pernah kembali ke tempat itu, dan setiap kali seseorang bertanya tentang Wira, mereka hanya mengatakan bahwa dia pergi ke kota lain. Namun, pada malam-malam tertentu, mereka mendengar suara jeritan dari arah pohon keramat, seolah-olah Wira masih terperangkap di dalamnya. Dan pohon itu tetap berdiri tegak, menjadi saksi bisu dari rahasia kelam yang tidak akan pernah diceritakan. Setelah kejadian malam itu, Riko, Santi, dan Ani mencoba melupakan segalanya. Tapi rasa bersalah terus menghantui mereka. Setiap malam, mereka bermimpi buruk tentang Wira yang terperangkap di dalam pohon. Wajahnya pucat dengan mata penuh penyesalan. Dalam mimpi itu, Wira selalu berbisik, "Tolong aku, jangan tinggalkan aku." Riko, yang merasa paling bersalah, mulai mencari tahu lebih banyak tentang pohon keramat. Dia mengunjungi Mbah Karso, tetua desa yang dikenal memiliki banyak pengetahuan tentang hal-hal mistis. Mbah Karso awalnya enggan berbicara, tetapi setelah Riko memohon, ia akhirnya membuka rahasia kelam pohon tersebut. "Pohon itu bukan pohon biasa, Le," kata Mbah Karso dengan nada serius. "Dulu, ratusan tahun yang lalu, desa ini pernah dihancurkan oleh perang antar kerajaan. Banyak orang yang tewas dan para leluhur memohon perlindungan kepada roh penjaga. Mereka menanam pohon sambi itu sebagai perjanjian, sebuah tempat untuk menahan roh-roh yang penuh dendam. Tapi perjanjian itu harus dijaga. Kalau pohon itu diganggu, roh-roh yang terperangkap di dalamnya akan bangkit dan menuntut jiwa sebagai pengganti." Riko tertegun. "Jadi Wira sekarang menjadi bagian dari pohon itu?" Mbah Karso mengangguk pelan. "Ia telah menjadi tumbal. Tapi roh penjaga pohon tidak pernah puas, Le. Selama pohon itu berdiri, ia akan terus menuntut jiwa baru." Sementara itu, Santi mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia sering melamun dan berbicara sendiri di tengah malam. Kadang-kadang ia terdengar memanggil nama Wira sambil menangis. Ani yang tinggal serumah dengannya merasa ketakutan. Puncaknya terjadi ketika Ani menemukan Santi berdiri di tengah halaman dengan mata kosong, memegang sebilah pisau. "Apa yang kamu lakukan, Santi?" Ani berteriak, mencoba merebut pisau itu. Tapi Santi hanya tertawa dingin. "Aku harus pergi ke pohon itu. Wira memanggilku." Ani segera memanggil warga desa untuk membantu menenangkan Santi. Namun malam itu Santi menghilang. Orang-orang mencarinya hingga pagi, tetapi ia tidak ditemukan dimanapun. Hanya satu tempat yang tidak berani mereka datangi, pohon keramat. Keesokan harinya, Riko memberanikan diri mendekati pohon itu. Di sana, ia menemukan kalung Santi tergantung di salah satu cabang pohon. Tanah di bawah pohon tampak basah, seperti habis menyerap sesuatu. Riko jatuh terduduk, menyadari bahwa pohon itu telah mengambil korban baru. Ani, yang kini satu-satunya yang tersisa, memutuskan untuk meninggalkan desa. Namun, setiap kali ia mencoba pergi, ia selalu bermimpi buruk yang sama. Wira dan Santi memanggilnya dari dalam pohon, wajah mereka penuh luka dan kesedihan. Ani mulai merasa bahwa ia adalah korban berikutnya. "Aku tidak bisa lari," katanya kepada Riko. "Kita harus menghancurkan pohon itu." Riko terkejut mendengar usulannya. "Kamu gila? Pohon itu bukan pohon biasa. Kalau kita menghancurkannya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi." "Apa bedanya? Kalau kita tidak melakukan apa-apa, pohon itu akan terus mengambil nyawa kita satu persatu."
Ani berkata dengan suara bergetar. Aku tidak mau mati seperti Santi. Akhirnya, mereka sepakat untuk mencoba. Mereka menyiapkan bensin, kapak, dan korek api. Malam itu, mereka kembali ke pohon keramat dengan tekad yang bulat. Ketika mereka mulai menuangkan bensin di sekitar pohon, angin kencang tiba-tiba bertiup. Meskipun malam itu langit cerah, suara-suara bisikan terdengar dari batang pohon, seperti jeritan orang-orang yang tersiksa. Rico mencoba menyalakan api, tetapi api itu selalu mati sebelum menyentuh pohon. Kita harus menebangnya dulu, teriak Ani sambil mengayunkan kapak ke batang pohon. Namun, sebelum kapaknya berhasil menyentuh pohon, akar-akar besar muncul dari tanah dan melilit kaki mereka. Ani berteriak ketika akar itu menariknya ke arah batang pohon. Lepaskan dia! Rico berusaha memotong akar itu dengan kapak, tetapi pohon itu tampaknya hidup. Cabang-cabangnya menyerang, memukul Rico hingga tersungkur. Dalam keadaan setengah sadar, Rico mendengar suara Wira memanggilnya. Rico, lari! Rico bangkit dengan sisa tenaga, tapi ia tidak bisa menyelamatkan Ani. Ia hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat Ani ditarik ke dalam batang pohon. Jeritannya perlahan menghilang. Pohon itu kembali diam, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Rico adalah satu-satunya yang tersisa. Ia meninggalkan desa dan hidup terasing di kota. Namun pikirannya tidak pernah lepas dari pohon keramat itu. Ia sering bermimpi tentang Ani dan Wira. Wajah mereka memar dan penuh luka, memintanya untuk kembali. Suatu malam, mimpi itu berubah. Wira berbicara kepadanya, kali ini dengan nada yang lebih jelas. Pohon itu harus dihancurkan. Kau tahu di mana mencariku. Rico akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa Sukamisteri, kali ini dengan rencana yang lebih matang. Ia membawa bensin dalam jumlah besar dan dinamit yang ia beli secara ilegal. Jika pohon itu adalah sumber kutukan, maka ia akan menghancurkannya meskipun harus mengorbankan nyawanya. Malam itu ketika ia menyalakan sumbu dinamit di bawah pohon keramat, suara jeritan dan tangisan menggema di seluruh desa. Pohon itu mencoba melawannya, akar-akar besar meraih tubuh Rico, tetapi ia tetap bertahan. Dengan sumbu yang hampir habis ia berteriak, "Untuk kalian Wira dan Ani." Ledakan besar menghancurkan pohon itu, menciptakan kawah besar di tengah hutan. Pohon keramat akhirnya tumbang, tetapi tubuh Rico tidak pernah ditemukan. Penduduk desa Sukamisteri menemukan hutan itu dalam keadaan terbakar keesokan harinya. Pohon keramat telah lenyap, menyisakan lubang besar dan bekas-bekas ledakan. Sejak saat itu, tidak ada lagi mimpi buruk atau suara-suara aneh di desa. Namun, pada malam-malam tertentu, beberapa penduduk mengaku mendengar suara bisikan samar di hutan. Suara itu selalu sama,